Ia disebut-sebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai raja yang adil, meski Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah berjumpa dengannya. Padahal ia nyaris menjadi budak akibat konflik yang terjadi di keluarganya. Beruntung, takdir membawanya kembali pada kekuasaan yang pernah direbut secara zalim. Perjalanan panjang dan berliku telah mengantarkan Ashamah, sang Raja Habasyah, menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Meski ia bukan seorang Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempercayakan umatnya yang terzolimi agar berlindung di bawah naungan Ashamah, sang Najasyi yang adil. Najasyi adalah sebutan bagi raja di wilayah Habasyah. Sama halnya sebutan kaisar bagi Raja Romawi atau Fir'aun bagi Raja Mesir. Negeri Habasyah terletak di Afrika yang berada di bawah kekuasaan Romawi Timur. Dahulu, wilayah Habasyah mencakup Sudan, Eritrea, Ethiopia hingga Somalia. Negeri Habasyah juga menjadi tujuan perdagangan masyarakat Mekah selain negeri Syam dan Yaman. Dalam perkembangannya, negeri Habasyah memiliki kedekatan dengan kebesaran Islam dengan melahirkan individu yang layak menjadi teladan. Seperti Bilal bin Rabah, seorang budak yang begitu teguh mempertahankan keislamannya. Juga Ummu Aiman, wanita yang berperan besar dalam mengasuh dan membesarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Serta Najasyi Ashamah, seorang raja yang teramat adil dan berjasa besar pada pertumbuhan Islam di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Habasyah sebagai sebuah wilayah adalah sebuah wilayah yang sangat penting. Bahkan kita tahu di dalam sejarah orang mulia Luqman yang disebutkan dalam Al-Quran Karim, satu orang yang dimuliakan oleh Al-Quran yang bukan Nabi, Luqman Al-Hakim. Luqman orang yang penuh hikmah, orang yang bijak. Dia adalah merupakan dialog ayah satu-satunya yang diabadikan dalam Al-Quran Karim. Luqman Al-Hakim, para ulama juga mengatakan juga berasal dari negeri Habasyah. Secara penampilan Luqman sangat sederhana, begitu juga penampilan rata-rata orang Habasyah, dengan kulit yang berwarna hitam, kemudian dengan rambut keriting dan seterusnya. Tetapi inilah Islam. Islam bukan merupakan agama kesukuan, bukan merupakan agama Arab, tetapi Islam memberikan kesempatan, kebesaran, kemuliaan kepada siapapun, dari manapun nasabnya, apapun warna kulitnya. Tak ada perbedaan antara Arab dan non-Arab, tak ada perbedaan antara hitam dan putih, tetapi inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Jauh sebelum munculnya Islam, negeri Habasyah telah beberapa kali mengalami pergantian pemimpin. Dari seorang Najasyi yang bernama Izan, kemudian tahta kerajaan diserahkan kepada putranya yang bernama Abjar. Namun tak lama setelah Abjar memimpin, masyarakat beserta staf kerajaan mulai meragukannya. Mereka khawatir karena Abjar hanya memiliki satu orang putra hingga dinilai tak cukup mumpuni untuk melanjutkan kepemimpinan. Putra Abjar ini tak lain bernama Ashamah. Qararna nahnu Abjar ibn Izan Najasyi al-Habasyah an takuna wilayatul ahd biwaladi Ashamah ibn Abjar. Masyarakat Habasyah lebih menginginkan kepemimpinan berada pada saudara kandung Abjar yang mempunyai 12 anak dengan alasan akan ada banyak penerus kepemimpinan Habasyah. Maka terjadilah makar di dalam pemerintahan negeri Habasyah. Abjar sang Najasyi tewas terbunuh. Kemudian tahta kerajaan beralih pada saudara kandung Abjar. Seiring waktu berjalan, ke-12 putra sang Najasyi ternyata dinilai tak layak untuk menjadi pemimpin. Dukungan justru mengalir kepada Ashamah yang dinilai memiliki kecerdasan dan jiwa kepemimpinan. Namun Ashamah malah disingkirkan karena dicurigai akan melakukan balas dendam. Setelah kepemimpinan berganti, negeri Habasyah dilanda kekacauan. Masyarakat Habasyah merindukan Ashamah untuk menjadi pemimpin mereka. Akhirnya mereka mau tidak mau mencari lagi kemana Ashamah itu. Maka dicarilah Ashamah itu dan dijumpai di salah seorang pedagang budak. Kemudian diambil paksa oleh masyarakatnya.
Begitu diambil paksa masyarakatnya oleh masyarakat Habasyah, kemudian diangkatlah menjadi raja mereka. Dan pedagang itu tidak terima karena dia mengeluarkan uang untuk mendapatkan budak yang bernama Ashama, 600 dirham, bukan angka yang kecil juga. Maka pedagang itu datang mengadu ke Raja Najasyi, yang sebenarnya Ashama budak dia itu tadinya. Sang pedagang mengatakan, bagaimana dengan pedagang seperti saya yang membeli budak 600 dirham kemudian diambil paksa oleh orang dan tidak membayar. An-Najasyi mengatakan bahwa kepada orang-orang masyarakat Habasyah, bayar pedagang itu 600 dirham atau kembalikan anak itu kepada pedagang itu. Artinya dirinya. Dan akhirnya tentu mereka memilih untuk membayar 600 dirham dan menjadikan Najasyi sebagai raja. Lihatlah, ini juga sebagai sebuah pelajaran bahwa tidak ada yang bisa melawan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang An-Najasyi Ashama telah ditakdirkan Allah menjadi seorang pemimpin tertinggi di masyarakat Habasyah, dialah Najasyi mereka. Bahkan manusia merekayasa, membuangnya, menjauhkannya, membunuh ayahnya, menjadikannya sebagai budak. Tapi ketika takdirnya adalah seseorang menjadi pemimpin, maka tetap saja ada jalan yang dimudahkan Allah untuk dia mencapai kepemimpinan, karena itu takdir dia. Karenanya Rasulullah SAW merintahkan pada kita, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalahu. Yang penting buat kalian adalah beramal dan beramal, berkarya dan berkarya. Semua akan dimudahkan menuju takdirnya masing-masing. An-Najasyi Ashama, seorang diri mempertahankan keimanannya sebagai pemimpin di negeri yang tidak memeluk Islam. Tahun 9 Hijriah, 2 tahun setelah kaum muslimin meninggalkan Habasyah, An-Najasyi Ashama wafat. Wafatnya An-Najasyi diketahui Rasulullah SAW di Madinah melalui wahyu. Rasulullah SAW membimbing umatnya agar melakukan sholat gaib untuk sang raja yang adil dan berperan besar bagi kebesaran Islam. Rahimahullah An-Najasyi Ashama.